Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta didoakan oleh para malaikat rahmat. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat, berkah dan karunia serta mempertemukan kita pada kajian rutin tafsir juz amma juz 30 pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam hal kebaikan sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita hidayah dan keistiqomahan untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an. Mencintai Al-Qur'an dengan sempurna itu ada 5 hal, yaitu membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, paham tafsirnya, menulisnya dan mengamalkannya. Allahumma amin. Pada kajian malam hari ini saya ingin menyampaikan tafsir surat Al-Fil. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan, dari kejelekan, dari keburukan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Rabbmu, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong
yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itu terjemahan dari surat Al-Fil. Al-Fil itu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Artinya gajah. Gajah itu salah satu dari nama hewan, dari nama binatang. Al-fil artinya gajah. Wal jam'u, dan bentuk jamaknya itu afyalun atau fuyulun atau fiyalatun. Bentuk jamak buat laki-laki gajah laki-laki yaitu afyalun. Gajah perempuan filatun. Adapun orang yang memiliki gajah disebut fayyalun. Sohibnya, orang yang punya gajah disebut fayyalun. Surat Al-Fil ini surat yang ke-105, terdiri dari 5 ayat, terdiri dari 20 kalimat atau kata dan 96 huruf. Dan para ulama tafsir, jumhur mufassirin, mayoritas ulama tafsir sepakat bi ijma'ihim bahwa surat Al-Fil ini diturunkan di Mekah dan masuk kategori surat Makkiyah. Sepakat. Adapun nama lain dari surat Al-Fil adalah surat Alam Tara. Tapi yang masyhur dikenal dengan nama surat Al-Fil. Kenapa dinamakan surat Al-Fil? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bala tentara gajah yang dibawa oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Pembahasan utama dari surat Al-Fil adalah mengenai kegagalan upaya ekspansi yang dilakukan oleh Abraha al-Ashram al-Habasyi dengan pasukan bergajahnya yang dikerahkan dari arah Yaman menuju Mekah untuk menghancurkan, merobohkan, memusnahkan Ka'bah. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Mengenai kisah Abraha dan bala tentaranya ketika ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah, itu dijelaskan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, di antaranya Ibnu Hisham Al-Ansari. Begitu juga di dalam kitab-kitab tafsir. Itu sangat panjang ya Pak ya ceritanya. Mungkin bisa sejam lebih ya kalau saya ceritakan. Yang intinya adalah di
Habasyah ya. Di Habasyah itu yang sekarang mungkin terkenal dengan negara Ethiopia ya. Nah, itu ada raja bernama Negus atau Raja An-Najasyi yang agamanya Nasrani. Dan Raja Najasyi itu punya pasukan yang sangat banyak. Di antaranya yang hebat itu bernama Abraha. Abraha bin As-Sabbah Al-Ashram Al-Habasyi. Dia punya anak namanya Yaksum. Maka namanya Abu Yaksum Abraha Al-Ashram Al-Habasyi. Nah, Abraha ini diutus ke Yaman. Dia tadinya pasukannya Raja Najasyi, lalu beliau bisa menjadi gubernur atau raja di Yaman, Abraha ini. Dan waktu dia di Yaman itu dia mendirikan kanisah, yaitu sebuah gereja yang sangat besar sekali, yang pada zaman itu tidak ada tandingannya, terbuat dari emas, dari perak, dan dinamain gereja itu dengan Al-Qulais. Nah, gereja itu ada di Sana'a di Yaman. Lalu ketika Abraham mendirikan sebuah gereja yang sangat megah, yang sangat mewah, dia mengirim surat kepada Raja An-Najasyi bahwa saya ini membuat gereja yang bernama Al-Qulais semata-mata untukmu, wahai Raja An-Najasyi. Lalu Abraha ini mempunyai niat agar supaya orang itu berhajinya bukan ke Ka'bah di Mekah, ingin dipindahkan ke Sana'a, ke Yaman. Lalu terdengarlah oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Lalu salah satu di antara orang Quraisy ini, dalam riwayat dikatakan dari Bani Kinanah, pergi ke Yaman pada waktu itu musim as-saif, musim panas. Akhirnya gereja itu dibakar. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa beliau itu buang air besar ya. Lalu kotorannya itu ditaburi di gereja tersebut. Lalu akhirnya ada yang penjaga gereja itu melihat. Akhirnya melapor ke Abraha. Wahai Abraha, ada salah satu orang Quraisy masuk ke gereja ini. Lalu Abraha kesal ya, marah, gerejanya dimusnahkan, dibakar. Lalu akhirnya Abraha berniat dengan bala tentaranya untuk pergi ke Mekah. Nah, tujuan Abraha ke Mekah ini untuk menghancurkan Ka'bah, sebagaimana salah satu orang Quraisy itu menghancurkan gereja yang bernama Al-Qulais. Tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah, bukan memerangi penduduk Mekah. Akhirnya Abraha ini pergilah dengan bala tentaranya, dengan pasukannya ke Mekah dengan seekor gajah. Dan berewet dikatakan gajahnya itu berjumlah 8 ekor
dalam riwayat lain dikatakan 12 ekor. Pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi sampai di Mekah, sebelum menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Thayron ababil, burung yang berbondong-bondong, yang berduyun-duyun. Akhirnya Abraha dan bala tentaranya wafat, mati, hancur, musnah. Nah, itu singkat ya tentang raja atau gubernur Abraha. Ayat yang pertama di situ ada redaksi alam taro, ya, alam taro. Alam taro itu tafsirnya itu ada dua, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir yang wafat tahun 597 Hijriah, dan disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami li Ahkamil Quran yang wafat tahun 671 Hijriah, bahwa alam taro itu tafsirnya yang pertama adalah alam tukhba. Nah, ini pendapatnya Al-Farra. Al-Farra termasuk ahli bahasa Arab, seorang al-lugawi. Alam tukhba maksudnya, tidakkah engkau Muhammad mendengar berita bagaimana Rabbmu, bagaimana Tuhanmu telah bertindak atau berbuat terhadap pasukan bergajah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai redaksi dengan A itu hamzah istifham, yaitu kata tanya. Nah, pertanyaan Allah seperti ini adalah untuk memperkuat berita penting yang awalnya khitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun maksudnya buat umatnya juga, buat umat Islam secara umum. Yang kedua, alam taro ini maksudnya adalah alam ta'lam, sebagaimana pendapatnya Az-Jajjaj, seorang ahli bahasa Arab. Alam ta'lam wa makna al-kalam makna at-ta'ajjub. Pertanyaan ini disampaikan untuk mengungkapkan ketakjuban terhadap sebuah peristiwa yang pernah terjadi dan mengingatkan kepada tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung, yang sangat besar. Jadi al-lafdu istifham, lafaznya istifham, kata tanya, wal makna takrirun, maknanya itu menetapkan, penetapan. Alam taro, tidakkah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu telah berbuat. Nah, di situ ada redaksi fa'ala, redaksi fa'ala. Nah, fa'ala itu fi'il madhi, kata kerja lampau, yang biasa diartikan mengerjakan atau melakukan atau membuat. Kata ini, kata fa'ala, jika pelakunya manusia, maka kesannya dari yang mengucapkan bahwa
perbuatan tersebut sifatnya negatif. Sebagaimana di dalam Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna." Apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan 70 kaumnya, karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami. Di sini memakai redaksi fa'ala, dan fa'ala ini pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an hanya satu kali disebutkan. Biasanya Allah memakai kalimat fa'al, fa'alun, tapi ini memakai redaksi fa'ala. Maksudnya adalah siksaannya. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu, bagaimana Rabbmu berbuat apa? Untuk menyiksa bi ashabil fil, Abraha dan bala tentaranya. Nah, di situ ada redaksi bi ashabil fil, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha dengan membawa gajah sebanyak 8 atau 12 ekor. Dan ini peristiwa tahun gajah. Ada di berbagai kitab-kitab sirah nabawiyah atau sejarah tentang Nabi, bahwa ketika peristiwa tahun gajah, Raja Abraha ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dilahirkan. Nah, itu sejarah yang salah. Kalau kita baca di kitab As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham Al-Ansari, atau di kitab Ar-Rahih Al-Makhtum Safi Rahman Al-Mubakfuri, bahwa ketika peristiwa Abraha ini, ketika ingin menghancurkan Ka'bah, Rasulullah belum lahir. Rasulullah belum lahir. Bahkan Abraha ini mempunyai gajah yang sangat besar, yang sangat tinggi, dinamai dengan Mahmud. Namanya Mahmud, Pak, Bu, yang bagus namanya. Padahal Mahmud itu salah satu nama dari Rasulullah SAW. Muhammad, Mustafa, Ahmad, Mahmud. Dalam kitab Dalail al-Khairat, Rasulullah itu mempunyai 200 nama. Nah, ini gajahnya Abraha namanya Mahmud. Nah, mengenai kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang jelas dalam riwayat dijelaskan bahwa ulitu yaumal fil, bahwa Rasulullah itu dilahirkan pada tahun gajah. Adapun tanggalnya para ulama berbeda pendapat. Yang jelas dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah itu lahir pada hari Senin, wafat pada hari Senin, dikuburkan pada hari Rabu. Di sini para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa setelah peristiwa gajah ini, ketika Abraha dan bala tentaranya mati, wafat, dimusnahkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung, bahwa ada yang berpendapat sebagaimana dalam kitab
A'lam An-Nubuwah Al-Imam Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah. Beliau juga seorang ahli tafsir. Nah, beliau punya kitab An-Nukat wal Uyun. Nah, beliau dalam kitabnya A'lam An-Nubuwah bahwa setelah peristiwa gajah ini 50 hari kemudian Rasulullah lahir. Ini menurut Imam Al-Mawardi. Pendapat kedua ada yang mengatakan bahwa 10 tahun kemudian Rasulullah lahir. Pendapat yang ketiga 23 tahun kemudian Rasulullah lahir. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Al-Kalbi, Abid bin Umair. Dan pendapat yang keempat bahwa 40 tahun kemudian Rasulullah dilahirkan. Ini pendapatnya Muqatil. Tapi kebanyakan dari ahli tafsir, pendapat yang populer adalah bahwa setelah peristiwa gajah ini Abrahah dan bala tentaranya wafat, 23 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Rabbmu, Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Lalu di ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi seperti ayat pertama. Alam lagi ya. Yang lafaznya istifham, pertanyaan, tapi maknanya takrir, yaitu penetapan, yaitu menetapkan. Alam yaj'al, tidakkah Allah jadikan kaidahum, tipu daya mereka ketika ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah, fi tadlil, tipu daya mereka itu sia-sia. Di sini ada redaksi kaidahum. Kaid itu tipu daya yang tersembunyi dan bersifat negatif. Tipu daya tersebut adalah awalnya Abrahah dan bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah yang berada di Mekah. Kemudian tipu daya yang tersembunyi yang sifatnya negatif itu, yaitu Abrahah ini ingin menguasai Mekah, bahkan memindahkan ibadah haji di Mekah ke gereja Al-Qulais di Yaman. Beda antara makar dengan kaid. Kalau makar itu tipu daya yang terang-terangan, makar. Tapi kalau kaid, tipu daya yang tersembunyi. Lalu ada redaksi kalimat tadlil. Nah, tadlil ini tafsirnya ini, maknanya ini binasa, hancur, musnah, terkubur. Jadi ketika Abrahah dan bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah, maka sia-sia. Abrahah dan bala tentaranya binasa, hancur, musnah. Kenapa? Karena Ka'bah itu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cinta, yang sayang, yang mengurusi Ka'bah itu orang Quraisy. Orang Quraisy. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat ke-22 surat Al-Hajj ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah
wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram Ka'bah yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Makanya di sini alam yaj'al kaidahum fi tadlil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat makar. Seluruh upaya yang menentang Allah Subhanahu wa taala, siapapun manusia pasti akan sia-sia belaka, akan hancur, akan binasa, akan musnah. Lalu di ayat yang ketiga, wa arsala, dan Allah Subhanahu wa taala mengirim alaihim atas mereka, Abrah dan pasukannya, tayron ababil, tayron burung, ababil yang berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama burung. Ababil itu bukan nama burung. Ya Pak ya, Bu ya. Selama ini kita tahu bahwa ada nama burung ababil. Seperti burung dara, burung gereja, burung pipit, burung hudhud. Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu artinya berduyun-duyun, berbondong-bondong. Jadi sekali lagi, ababil itu bukan nama burung. Tayron terambil dari kata toro yang artinya terbang. Ya. Bagaimana sifat burung yang Allah utus kepada Abraha dan pasukannya? Di sini ulama tafsir mengatakan, di antaranya pendapat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan kanat lahum kharatim ka kharatimit thair wa akaf ka akufil kilab. Jadi sifat jenis burungnya itu, kata Ibnu Abbas, burung tersebut memiliki paruh yang panjang dan cakar seperti telapak kaki kalbu, kaki guguk ya Pak, kaki anjing. Nah itu bentuknya burungnya. Pendapat yang kedua, pendapat Ikrimah, dikatakan kanat laha ru'usun karu'usis sibah. Burung tersebut memiliki kepala seperti kepala hewan buas. Bagaimana warnanya? Nah, di sini ulama tafsir berbeda pendapat. Menurut Ikrimah dan Sa'id bin Jubair bahwa annaha kanat khadra, burung tersebut warnanya hijau. Pendapat kedua, pendapat Ubaid bin Umair, bahwa burung tersebut warnanya sauda, hitam. Dan menurut Qatadah bahwa burung tersebut warnanya baydo, warnanya putih. Yang dimana menurut Qatadah dikatakan di situ wa kana ma kulli tayrin salasatu ahjarin hajarani fi rijlaihi wa hajarin fi minqarihi. Masing-masing burung itu membawa 3 batu, 1 batu di paruhnya dan 2 batu di kedua kakinya. Batu yang dibawa sebesar biji kedelai atau sebesar kacang adas ya. Nah, kacang Arab ya, kecil, kacang adas ya. Dan siapa saja yang terkena lemparan batu tersebut, maka dia akan hancur, akan binasa, pasti mati.
Itu bentuk ya sifatnya burung tersebut. Lalu tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, burung ababil, burung yang berbondong-bondong, yang berduyun-duyun, itu melempar Abrah dan pasukannya bihijarah min sijil, dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Di sini di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi mengatakan tafsir dari bihijarah min sijil adalah hijaratun min tin tubikhat binari jahannam maktubun fiha asmaul qaum. Batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar di atas api neraka, dan batu-batu itu tertuliskan nama setiap orang yang berhak atasnya. Jadi batu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar di atas api neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 51, surat Az-Zariyat ayat 33 dan 34, linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, agar kami kirimkan, timpakan kepada mereka batu dari tanah liat yang dibakar di atas api neraka, musawwamah, yang ditandai nama orang-orang yang dilempar dari Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Nah, surat Az-Zariyat ini menjelaskan tentang kaumnya Nabi Lut yang melakukan LGBT, dihujani batu ya Bu ya Pak ya, yang dimana batu itu dari api neraka. Di situ dikatakan bahwa batu tersebut mengandung azab, sebab jika terkena di kepala seseorang maka batu tersebut tembus keluar dari duburnya, dan jika kena salah satu anggota tubuh maka batu tersebut keluar dari sisi tubuh yang lain, dan Allah menurunkan angin yang sangat kencang dari atas hingga batu tersebut bertambah kencang jatuhnya. Maka di situ ada kalimat sijil. Nah, sijil itu tanah yang telah membatu, ya, tanah yang telah membatu. Seperti ada batu fosil ya, asalnya pohon ya Pak ya, akhirnya menjadi batu. Nah, dan sijil itu disebutkan 3 kali di dalam Al-Quran. Tapi dalam tafsir Juz Amma, Muhammad Abduh, ulama tafsir dari Mesir, beliau berpendapat bahwa batu itu membawa bibit penyakit cacar atau campak atau lepra, karena pada masa itu tidak ada orang yang kena penyakit cacar. Ini tafsirnya versi Muhammad Abduh. Dan yang kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, di situ ada kalimat ka'asfim, ya. Para ulama mengartikannya itu waraqo az-zar'i, yaitu daun tanaman. Adapun ma'kul terambil dari kata akala, artinya makan. Jadi ma'kul yang dimakan. Ketika Abrahah dan bala tentaranya dilempari batu oleh burung, maka keadaan mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Nah, dan Abrah itu matinya di negeri Khash'am di San'a, mati dalam keadaan dadanya terbelah dari hatinya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, tafsirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasukan gajah itu seperti tanaman yang dimakan ulat, sehingga berserakan, rontok dan berguguran anggota tubuhnya.
sendi-sendi mereka terputus, kemudian berserakan dengan lembut seolah-olah habis terkunyah-kunyah. Jadi Abraha dan pasukannya ketika ingin menghancurkan Ka'bah tidak berhasil, sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang membawa 3 batu, 1 di paruhnya, 2 di kedua kakinya, yang dimana batu itu terbuat dari tanah liat yang dibakar di atas api neraka. Adapun mengenai tentang fadilah, tentang keutamaan, keberkahan, keistimewaan dan rahasia surat Al-Fil ini, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ad-Dur An-Nazim fi Khawas Al-Quran Al-Azim Abdullah Al-Yafi'i, bahwa fadilah yang pertama ini bukan dari hadis ya Pak ya, ini tajribah ulama, eksperimen ulama ya, yang Allah memberi karunia. Yang saya pernah sampaikan bahwa pemberian Allah itu 4. Pertama rahmat, di atasnya rahmat nikmat, di atasnya nikmat berkah, di atasnya berkah adalah karunia. Yang pertama adalah fadilahnya memukul mundur musuh atau pembunuh. Jadi ketika kita berjalan, ketika kita dihadang oleh preman atau kita dibegal oleh musuh, maka agar diri kita selamat dari begal dari musuh tersebut, maka kita membaca surat Al-Fil. Membaca surat Al-Fil. Yang kedua, fadilahnya adalah ketika kita difitnah, berbagai macam fitnah oleh manusia dan dizolimi, agar supaya terbebas dari fitnah dan orang zolim, maka kita membaca surat Al-Fil fi kulli yaum, setiap harinya itu sebanyak 30 kali. Sebanyak 30 kali. Itulah diantara fadilah surat Al-Fil ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengamalkan, mendawamkan dan merutinkan serta mengamalkan surat Al-Fil ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.